اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Haji Wido Suprana selaku pembina Yayasan Adat Insan Mulia. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmad Yani selaku narasumber kita pada pelatihan manajemen masjid hari ini. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Munawar Ali SAG selaku mudir atau pimpinan Pondok Pesantren Nusantara, di mana kita diberikan kesempatan menggunakan fasilitas oleh beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pondok pesantren ini. Tidak lupa juga pada salah seorang guru dari pondok pesantren ini, yaitu Bapak Ustadz Imam Asrori Sarjana Quran Al-Hafiz selaku pengajar di pondok pesantren ini. Yang kami hormati Bapak pengurus masjid dan musola di lingkungan Beji dan Jawa Barat. Karena kami mendapatkan informasi Bapak dan Ibu Ustadz Ahmad Yani bahwa ada dari beberapa pengurus di luar Depok yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berlebihan kalau sekiranya bagian dari tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial kita adalah membangun masyarakat, membangun peradaban. Dan sebagai sebuah realisasi tanggung jawab moral dan sosial kita di masyarakat
masyarakat untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pencerahan keumatan adalah terlibat dalam kepengurusan masjid dan musola. Keterlibatan dalam hal ini bukan sekedar terlibat dalam peribadatan reguler seperti sholat, setelah sholat pulang begitu. Kita mengharapkan bahwa bangsa ini, masyarakat ini akan bangkit dari masjid-masjid kita. Ini berarti Bapak dan hadirin sekalian, bahwa masjid tidak lagi sekedar sebagai sarana beribadah reguler kita. Tidak lagi difungsikan hanya untuk tempat mengaji, misalnya untuk sholat dan sebagainya. Setelah itu selesai. Tetapi kita ingin dan berharap bahwa kebangkitan umat, kebangkitan peradaban, kebangkitan ekonomi, kebangkitan akhlak anak-anak kita awali dari masjid. Karena kalau sudah selesai masjidnya, kalau sudah tidak diurus masjidnya, maka sudah berakhir pula peradaban. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa semulia-mulia tempat adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat, kata Rasulullah SAW, adalah pasar. Nanti mungkin Ustaz Ahmad ini bisa lebih lugas dan sistematis menyampaikan. Ini berarti jamaah sekalian, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan melakukan ibadah-ibadah rutin saja di masjid tanpa memperdulikan hal-hal yang terkait dengan pengembangan, dengan manajemen, dengan pengelolaan masjid secara profesional. Kalau di Jogja kita mendengar ada satu masjid yang luar biasa dalam mengelola masjidnya, bahkan menjadi pilot project. Banyak dari jamaah se-Nusantara datang ke masjid tersebut untuk belajar apa sih rahasia dari pengelolaan masjid di Jogja itu. Ternyata kalau Bapak dan saudara sekalian membuka websitenya, sangat sederhana pengelolaannya. Dimulai dari menggali komitmen dari jamaah masyarakat sekitarnya, sehingga jamaah sekalian, masjid tersebut mampu berkembang dan menawarkan produk-produk unggulan untuk masyarakat. Saya dan kawan-kawan yang hadir di sini mengharapkan akan muncul banyak masjid semisal masjid yang ada di Jogja. Dan perlu diingat jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, bahwa masjid menjadi center of science. Harusnya menjadi center of science, menjadi center of knowledge, menjadi center for teaching, for learning, dan seterusnya. Menjadi pusat kebangkitan ekonomi,
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelatihan saat ini adalah pelatihan manajemen masjid. Mengapa kita ambil tema manajemen? Karena ternyata jamaah sekalian, baik buruknya, maju mundurnya sebuah institusi dari level yang terendah maupun yang tertinggi dalam skala mikro sampai dengan makro, ternyata kuncinya adalah pada pengelolaan atau manajemen. Banyak kita lihat sekolah Islam berkembang saat ini, tapi ternyata karena pengelolaannya tidak profesional, kita juga jumpai berapa banyak sekolah yang akhirnya gulung tikar. Masih ingat dalam kepala kita, dulu kita banyak dipenuhi dengan BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Namun sekarang jamaah sekalian, kemana BMT itu? Saya ingin berbagi pengalaman sedikit. Kebetulan saya bertugas sebagai salah satu asesor akreditasi sekolah dan madrasah. Hal yang saya temui ketika berkunjung ke sekolah atau madrasah untuk dilakukan monitoring, untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran di dalamnya, ternyata bapak-bapak sekalian, yang menjadi faktor mendasar tidak majunya sekolah itu adalah tentang pengelolaan atau manajemen sekolah. Ini yang saya lihat ketika saya berkunjung ke beberapa sekolah swasta. Kemudian saya tanya, seangkatan dengan Bapak, berapa orang yang masih ada di dalam sekolah ini? Awal masuk ada 10 Pak, tapi sekarang hanya tinggal 2 saja. Yang 8-nya kabur. Kenapa bisa kabur? Padahal pendidik adalah satu profesi yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jawabannya sama, tentang pengelolaan yang tidak profesional, tentang pengelolaan yang tidak transparan, tentang pengelolaan yang pilih kasih, tentang pengelolaan yang tidak adil. Ujungnya adalah masalah kesejahteraan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manajemen terlihat pada 4 komponen ini. Planning, kita berupaya membuat sebuah perencanaan yang baik dari masjid dan mushola kita. Kita buat program yang semenarik mungkin untuk masjid dan mushola kita. Yang kedua, doing. Kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita planning dalam berbagai aktivitas kesibukan kita. Kita buat kegiatan yang menarik. Yang ketiga, checking. Kita yakinkan bahwa kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan baik. Di beberapa konsep manajemen yang lain, checking adalah
evaluasi. Kita evaluasi perjalanan masjid-masjid kita. Dan yang terakhir, Bapak jamaah sekalian, setelah kita evaluasi, kita buat program baru, kita buat standar baru. Kebetulan saya juga ditugaskan sebagai seorang auditor mutu untuk pendidikan. Maka salah satu faktor utama yang harus diperhatikan dalam mengelola sebuah organisasi adalah menjaga keberlangsungan mutu, atau dalam bahasa manajemennya adalah quality improvement. Ada selesai. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu, saya akan sampaikan saja beberapa kegiatan-kegiatan yang insya Allah saya bersama dengan Bapak sekalian, bersama dengan pengurus Yayasan Adab Insan Mulia, mencoba ingin mencurahkan seluruh kerja-kerja kita untuk umat ini. Salah satunya adalah melalui sekolah manajemen masjid. Kebetulan saya kepala sekolahnya, ditunjuk sebagai kepala sekolahnya dengan honorarium dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah memberikan wawasan dan pemahaman yang utuh tentang pengelolaan masjid secara profesional. Dan dengan ini kita berharap kita punya wadah untuk berkomunikasi antar DKM, musola masjid yang ada di Jawa Barat. Beberapa program unggulannya: pelatihan manajemen masjid, portal masjid. Kedepannya buat Bapak, saudara sekalian yang musola masjidnya belum memiliki website, kita akan coba bersama untuk memulai membangun portal masjid untuk masjid Bapak dan musola Bapak sekalian. Saya secara pribadi sudah menginisiasi program pembuatan blog untuk pengurus RW setanah baru bertempat di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kita buat pelatihan untuk membuat blog buat warga. Alhamdulillah responnya sangat baik, dan Pak Lurah Bapak Haji Agus Samsuri mendukung itu, sehingga setiap RW diharapkan punya web, punya blog untuk menyampaikan informasinya. Berikutnya layanan asistensi pengembangan masjid, layanan audit mutu masjid, pemberdayaan ekonomi, program masjid di channel TV Adab Insan Mulia. Kita minta doanya jamaah sekalian, kita mau bikin saluran TV Yayasan Adab Insan Mulia. Mudah-mudahan channel TV ini bisa muncul. Kemudian konsultasi pengelolaan siswa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan selaku Direktur Sekolah Manajemen Masjid yang diamanahkan oleh Pembina Yayasan Adab Insan Mulia dan juga diamanahkan oleh kawan-kawan yang tergabung dalam pengurus Yayasan Adab Insan Mulia. Sekali lagi, mari kita bekerja keras, bekerja cerdas untuk mengelola masjid kita dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah pakar manajemen masjid itu sudah hadir. Ini saya sudah kenal beliau sudah lama sahabatnya. Ketika saya mengambil S1 di Mahat Al-Hikmah Jakarta, saya kenal Ustaz melalui tulisan dan ceramah-ceramah Ustaz terkait dengan manajemen masjid. Alhamdulillah Allah berikan
kemudahan, keberkahan, kita bisa bertaruh langsung dengan salah satu pakar manajemen masjid kita, Ustadz Ahmad Yani. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan, panjang umur kepada Ustadz dan keluarga beliau.